my first video. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang smartphoneku, yaitu Redmi Note 10. Nah, apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari Redmi Note 10 ini, dan spesifikasi HP-nya akan aku jelaskan pada video kali ini. Jadi selamat menonton. Hai, yang pertama aku akan bahas di Redmi Note 10 ini adalah bagian body. Dari segi color, Redmi Note 10 ada 3 varian warna ya. Yang pertama Onyx Gray, yang kedua Pebble White, dan kebetulan Redmi Note 10 saya berwarna light green. Dimensinya 160,46 x 74,5 x 8,29 mm dengan berat 178,8 gram. Dan Redmi Note 10 sendiri memiliki IP53 tahan air dan debu, bisa tahan cipratan air loh. Dan di sisi kanan bisa kita lihat ada tombol volume dan fingerprint scanner yang disebut dengan Arc Fingerprint Sensor. Kemudian kita beralih ke sisi kiri, ada SIM tray, dan ini tuh SIM tray non-hybrid ya, bisa menaruh 2 SIM dan micro SD. Lalu di sisi atas bisa kita lihat ada speaker dan ada infrared blaster. Di sisi bawah ada audio jack 3,5 mm dan ada mikrofon colokan USB Type-C dan ada speaker. Jadi Redmi Note 10 ini ada 2 speaker guys. Sekarang kita beralih ke sisi depan. Layar 6,43 inci dengan Super AMOLED display, resolusinya adalah 2400 x 1080 pixel, jadi Full HD+, color gamut DCI-P3, kecerahannya 1100 nits, dalam kondisi di bawah sinar matahari ya. Normalnya sih 450 nits, sudah disertifikasi SGS Low Blue Light dan menggunakan lapisan Corning Gorilla Glass 3. Untuk kameranya ini menggunakan 13 megapiksel f2.45. Kemampuan perekaman videonya 1080p 30 fps. Di sisi belakang ada 48 megapiksel main kamera, ada wide angle kamera 48 megapiksel dengan lensa 6p dengan sensor size setengah inci. Lalu ada ultra wide 8 megapiksel f2.2 dengan V of view 118 derajat. Ada juga mikro kamera 2 megapiksel f2.4 dan ada depth lensa 2 megapiksel f2.4 juga. Dan ada juga LED flash. Ini dia untuk hasil kamera dari Redmi Note 10 pada mode malam dan pada mode siang. Oh iya, untuk kamera bagian belakang Redmi Note 10 ini recordingnya bisa mencapai 4K 30 fps, juga bisa 1080p 60 fps. Nah, di Redmi Note 10 juga bisa slow motion loh dengan 720p dengan 360 fps. Spesifikasi internalnya gimana sih? Redmi Note 10 merupakan perangkat pertama yang ada di Indonesia yang menggunakan SoC Snapdragon 678 yang merupakan versi dengan clock CPU lebih tinggi dari Snapdragon 675. Clock GPU yang digunakan walau sama-sama Adreno 612 juga cukup berbeda loh antara keduanya. Hal ini membuat Snapdragon 678 memiliki kinerja yang lebih sedikit. Xiaomi juga telah menggunakan penyimpanan internal dengan teknologi UFS 2.2. Hal yang memang masih jarang ditemukan pada rentang harganya karena kebanyakan masih menggunakan eMMC. Selain itu, perangkat ini juga menggunakan charger dengan daya 33 watt yang tentunya akan mengisi baterai dengan lebih cepat. Spesifikasi lengkap dari Xiaomi Redmi Note 10 akan saya tampilkan sebagai berikut. Karena ini merupakan chipset baru, semua aplikasi pendeteksi akan mengenali SoC-nya sebagai Snapdragon 675. Namun, jika diperhatikan, clock CPU memang berbeda dengan Snapdragon 675. Pada klaster kinerja, clock-nya berbeda 200 MHz. Redmi Note 10 ini menggunakan SoC yang ditujukan untuk perangkat pada kelas mainstream. Sistem on-chip ini sendiri menggunakan modem X12 yang sudah masuk dalam kategori 12. Modem ini telah mendukung carrier aggregation hingga 2 koneksi. Secara teoritis, kecepatan download dari modem ini bisa mencapai hingga 600 megabit per sekon. Smartphone ini sudah mendukung bandwidth 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, dan 41 untuk jaringan 4G.
Tentunya kanal jaringan ini sudah mendukung semua yang digunakan oleh operator seluler di Indonesia. Modemnya sendiri sudah mendukung jaringan Wi-Fi 5 GHz dengan 802.11 AC dan tentunya akan cukup kencang saat melakukan transfer data secara nirkabel. Redmi Note 10 menggunakan chipset baru yang sebenarnya hanya ditingkatkan saja clock-nya. Snapdragon 678 memang perdana digunakan pada smartphone yang satu ini. Namun, terdapat kesamaan antara Snapdragon 678 dan Snapdragon 675 yang sudah digunakan oleh beberapa vendor dari sekitar 2 tahun yang lalu. Keduanya sama-sama menggunakan prosesor Kryo 460 Gold pada klaster performa yang merupakan Cortex A76 yang ditweak. Snapdragon 678 memiliki clock 2,2 GHz dan Snapdragon 675 ada pada 2 GHz. Pada bagian klaster hemat daya, 6 inti prosesor Kryo 460 Silver yang merupakan turunan dari Cortex A55 memiliki clock 1,8 GHz pada Snapdragon 678 dan 1,7 pada Snapdragon 675. Perbedaan clock yang cukup kecil ini mungkin tidak akan terasa oleh mereka yang sudah menggunakan Snapdragon 675. Namun akan menjadi sebuah lompatan kinerja yang cukup tinggi jika sebelumnya menggunakan Snapdragon seri 400. Bagaimana dengan performa gamingnya? Mari kita lihat performa Redmi Note 10 saat bermain game Mobile Legends. Game MOBA terpopuler di Indonesia ini ternyata bisa diatur ke pengaturan grafik ultra. Selain itu, pengaturan lainnya juga bisa diaktifkan di rata kanan, alias pengaturan tertingginya. Saat dalam permainan game Mobile Legends ini bisa berjalan sangat lancar dan jarang sekali terjadi frame drop. Kisaran FPS-nya adalah 59. Angka itu tentu tinggi dan membuat game berjalan semakin smooth. Demikian review dari saya tentang Redmi Note 10 ini. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Sekian, terima kasih. Often I'm upset that I cannot fall in love, but I guess I suppose the stress